Mudra. Begitu sebuah arca hilang tangannya, susah dikenali. Kan banyak arca Buddha yang hilang tangannya, kepalanya hilang gitu, susah dikenali. Nah, kalau tadi kan saya bilang dari Batara Buddha, kemudian Mengejawanta menjadi Sakyamuni, kemudian langsung di sini ada Vajrapani, ada Lokeswara dan seterusnya. Lokeswara nanti mengembang lagi. Nah, urutannya yang dari Amitabha itu nanti mengembang menurun menjadi Lokeswara, kemudian menurun menjadi Tara dari air matanya tadi. Itu punya satu ciri yang sama, urutan dari Lokeswara ke bawah. Apa? Di atas kepalanya ini ada Buddha Amitabha. Pasti kelihatan kalau ada arca di sininya. Di sininya. Itu pasti ada Amitabha Buddha kecil. Sehingga kalau teman-teman datang ke Museum Nasional, ada arca Bhairawa yang tinggi banget, yang dibilang itu arca Bhairawa Siwa, ya kan, bawa mangkok darah dan seterusnya, nginjak mayat. Itu sebenarnya arca Bhairawa di dalam Buddhis, karena di atas ininya ada Amitabha, ada arca kecil. Jadi kalau ada perempuan, arca perempuan, ada Buddhanya kecil, ada Amitabhanya kecil di sini, yakinlah itu pasti Tara. Apapun posisinya, bisa duduk, bisa berdiri, apapun itu. Termasuk tadi yang penting mudranya itu yang penting. Bisa kan? Ini. Terima kasih kembali. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada penanya selanjutnya? Dari tadi ngantri. Saya duduk aja ya Mas. Mungkin lebih ke Mas Asisi ya pertanyaan. Yang pertama Mas, mungkin bisa diceritakan sejauh mana perkembangan devosi atau pemujaan terhadap Arya Tara ini. Kalau di era abad ke-7 itu mungkin era tiga Kalasan kan terlihat ada buktinya. Tapi selanjutnya bagaimana dengan ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di eranya selanjutnya hingga berakhirnya masa Jawa klasik itu bagaimana pemujaan Tara? Karena kan memang ada temuan juga kan ada di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, saya ingat beberapa bulan yang lalu Mas Asisi bikin konten terkait dengan Candi Mendut, yang di situ mengatakan di akhir videonya, saya masih ingat bahwa Candi Mendut itu menghadap Candi Kalasan kalau dilihat dari ini ya, cipras atau bagaimana. Ya saya sih ya bisa enggak, saya masih ragu, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail tentang argumen Mas Asisi. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya selalu based by data. Sejauh ini saya belum menemukan data perkembangan peribadahan kayak gimana sih dari abad ketika Panangkaran membangun ibadahnya kayak gimana, kemudian setelah berkembang belakangan itu kayak gimana. Karena memang Kerajaan Medang tidak meninggalkan tulisan, yang ada itu cuma prasasti. Ya satu-satunya yang sampai kita kan Sang Hyang Kamayanikan, tapi itu pun sudah terpengaruh Tantra. Tetapi bahwa ada temuan arca Tara banyak, kemungkinan memang masih berlanjut. Cuman makin lama, makin mendekati Jawa Timur, ada peleburan Siwa Buddha. Sehingga tidak lagi dibuat candi-candi full ini Buddhis, ini Hindu enggak. Tapi sudah ada peleburan, makanya candinya berubah. Enggak lagi kosentris, candi Buddhis ya enggak lagi dibuat kosentris, tapi sudah dibuat mengarah ke gunung dan seterusnya. Jadi tidak terdetek, perkembangannya itu tidak terdetek. Terus yang kedua adalah masalah Mendut. Saya tidak pernah mengatakan Mendut itu menghadap candi mana? Candi Kalasan, enggak. Tetapi panel. Jadi candi itu kan ada panel-panelnya, ada kayak relung-relung yang isinya ada gambar-gambar. Kalau di Candi Mendut itu ada saya nggak tahu arahnya, pokoknya dari pintu masuk ke arah sini, ke arah kanan, atau kalau dari saya itu kanan, kalau Anda mungkin kiri ya. Itu isinya Dewi Cundi. Kemudian yang belakang sini ada isinya Avalokitesvara dan seorang perempuan yang duduk sebelah sana Vajrapani. Nah, panel yang belakang ini yang isinya Lokeswara dan ada apa itu Avalokitesvara ini, itu menghadap lurus ke Dewi Taranya itu. Panelnya ini yang menghadap lurus, bukan candinya yang menghadap ke Candi Kalasan, bukan. Makanya saya pikir kalau Avalokitesvara identik dengan Tara, kok kemudian ada candi Kalasan gitu loh. Sementara panel yang ada Taranya di Candi Mendut ini kok menghadapnya ke Kalasan. Apa ini jangan-jangan executable-nya gitu loh. Ini kan pikiran akal saya, jangan-jangan executable-nya Candi Mendut ini. Tapi kalau dilihat dari urutannya kok lebih dulu Kalasan daripada Candi Mendut.
maksudnya apa spin off, apa ya keluarnya kayak gitu. Jadi nggak ngikut lagi. Tapi kok kalau lihat masa pembangunannya harusnya Kalasan dulu. Setelah itu baru Candi Mendut. Bisa jadi yang bangun Candi Mendut lihat oh ada Candi Kalasan di situ. Ya, mungkin. Oke, mungkin untuk penanya yang lain. Oke, yang di belakang. Cukup menjawab Mas ya. Selamat malam kepada yang terhormat para narasumber. Izinkan saya bertanya terkait, mungkin pertanyaan saya agak sedikit praktikal ya, Bapak Asisi dan Kakak. Jadi begini, kantor saya kan tahun ini akan menyelenggarakan semacam pertemuan internasional seperti itu, dan kemudian saya mengusulkan untuk pada saat field trip nanti, kunjungan itu nanti ke Candi Kalasan. Kebetulan tamu-tamunya ini semuanya peserta dari negara lain. Saya mohon petunjuk dan tips dari Mas Asisi dan Kakak untuk bagaimana supaya saya bisa memberi pengertian kepada mereka saat kunjungan supaya tidak naik gitu ya. Mungkin tips bagaimana saya bisa menjelaskan ke para tamu asing ini seperti itu. Bagaimana menikmati candi tanpa kemudian mengurangi esensi arkeologisnya. Takutnya kita akan menyebabkan human error di situ seperti itu. Bagaimana untuk kemudian bisa menikmati Candi Kalasan dengan perspektif yang pelestariannya itu bisa kita lakukan kepada mereka gitu. Terima kasih. Kalau ngajak tamu-tamu kemudian ngajak Candi Kalasan, memberi pengertian gampang Mbak. Bilang aja ke tamu-tamunya, ladies and gentlemen, please open Asisi channel. Let's watch together. Enggak. Tapi gini loh, yang penting kita bisa menjelaskan kepada mereka pertama sejarahnya dulu, terus setelah itu filosofinya. Terus mengenai larangan untuk naik, aman Pak, sudah ada tulisan dilarang naik ke struktur candi. Karena seperti saya bilang tadi, candinya sudah setengah runtuh, jadi nggak boleh sana. Tapi thank you banget kalau ngajak tamu-tamunya ke Candi Kalasan. Makasih Mas, saya tambahin sedikit. Mungkin tadi ya kalau perlu dikasih pengertian lebih kalau misalnya papan larangnya kurang cukup, kurang gitu ya. Tadi kan Mas Asis cerita kan, naik pun takut bisa-bisa roboh, penyet. Itu mungkin bisa jadi salah satu alasan juga ya untuk mengajak orang untuk ya kita nggak perlu naik, kita menghormati dari luar, kita menikmati dari luar. Nah tadi itu selain nonton videonya, salah satu hal yang bisa dilakukan juga adalah mungkin mengundang narasumber Buddhis untuk membantu memberikan penjelasan, untuk membantu memandu tur. Dari narasumber Buddhis sendiri sebenarnya kita bisa mungkin dari masnya atau dari kantornya bisa diskusi terlebih dahulu. Oh ini pengunjungnya latar belakangnya seperti apa, terus nanti pembahasannya mau seperti apa bisa diskusi dulu. Nah dari yang narasumber Buddhis ini nanti akan bisa memberikan penjelasan mengenai Candi Kalasan itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya tamu-tamunya. Itu paling ya itu, dan sama pastikan juga memang si pemandu ini emang yang mempelajari ya, atau minimal ya bisa pernah baca-baca, atau mungkin dari masnya sendiri juga bisa baca buku-buku tentang Arya Tara, lalu tadi itu nonton video juga bisa untuk Candi Kalasannya, itu juga bisa menjadi bahan untuk tadi itu mengajak untuk memperkenalkan Candi Kalasan kepada tamu-tamunya. Dan sama saya juga berterima kasih sekali Masnya untuk memperkenalkan Candi Kalasan. Dan ini juga sih sebenarnya mungkin ketika Candi Kalasan itu lebih mendapatkan perhatian, lebih apa ya, kita bawa orang-orang ke Indonesia itu nggak melulu cuma melihat Borobudur, tapi juga memperhatikan candi-candi yang lain. Mungkin itu juga membuka kesempatan untuk lebih candinya perawatannya ditingkatkan. Terus juga ya, tapi tadi catatannya adalah kita bisa memberikan pengertian kepada tamu-tamu ini untuk melihat candi bukan cuma sebagai tempat yang keren secara visual, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sehingga candi itu dihormati bukan cuma tempat untuk wisata, tapi memang oh ini ada nilai spiritualnya, oh ini tempat ibadah agama tertentu. Dan itu kan orang-orang ya bukan berarti orang-orang nggak bisa berkunjung, tapi dia akan datang dengan respect yang lebih. Itu kita bisa lihat bahwa kalau di luar negeri itu banyak kan sebenarnya situs-situs agama yang menjadi tempat wisata juga, tapi fungsi tapi respectnya itu beda dengan kalau di sini. Kita lihat bahwa kalau di India itu yang kuilnya Bodh Gaya
itu situs tempat Buddha mencapai ketenangan sempurna, itu tempat wisata iya, tempat ibadah juga iya. Dan ketika dia pertama kali itu dikukuhkan ini tempat ibadah, justru perawatannya, respek orang-orang yang datang itu justru meningkat, dan perawatannya itu juga semakin baik. Itu kayak beda lah, kayak kita kalau misalnya kita masuk ke masjid aja kita nggak mungkin sembarangan petatang petenteng kan, walaupun kita bukan muslim gitu. Nah itu sama seperti candi-candi kita yang di Indonesia juga gitu. Sekian, terima kasih. Ada yang menarik sebenarnya. Saya ini pernah datang ke Thailand untuk melihat beberapa wat di sana. Itu mereka bagus loh. Mereka membuat tulisan-tulisan di papan-papan kecil gitu ya. Dikatakan salah satunya yang pernah saya baca itu, kita sering ke kafe kan, ke hotel, kita sering melihat dekor. Sangat umum sekali dekornya Buddha. Ada nggak kepalanya aja ya untuk dekor. Itu mereka bilang please do not do that. Karena itu nggak respect dengan ajaran Buddha. Mereka mengatakan seperti itu, tapi di sini kan sudah meroyak gitu ya, banyak sekali gitu. Terus yang menarik lainnya, mereka itu ada rambut-rambut jangan naik ini, jangan ini, ada semuanya gitu ya, lengkap dalam berbagai bahasa Inggris gitu. Tapi khusus untuk jangan buang sampah itu pakai bahasa Indonesia, warna merah lagi. Itu beneran itu beneran. Nah ini yang saya sedih, ini termasuk masukan juga untuk teman-teman BPK kalau mungkin ada di sini dan menonton acara ini. Sebaiknya candi-candi kita diberi larangan-larangan itu dengan dua bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau saya lihat beberapa candi memang sudah ada bahasa Inggris, biasanya candi gede. Tapi kalau candinya menengah ke bawah, misalnya ya agak menengah kemudian rusak lagi, maksudnya kecil candinya, itu bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris enggak. Akibatnya apa? Nanti orang luar ketika datang ke situ nggak ngerti itu maksudnya apa. Salah satu contoh, ada seorang content creator dari India, mungkin bapak-bapak tahu ya, bapak ibu tahu, yang kan dicari juga gitu ya. Itu naik-naik ke Candi Kalasan. Jadi waktu saya datang ke sana, Asisi itu tidak pernah menyentuh candi, tidak pernah menyentuh artefak, sangat menghormati arkeologis. Untuk datang pun pakai surat izin, kadang ditemani oleh jupel. Saya benar-benar sangat menjaga. Itu masih diajak ribut oleh satpamnya. Nah sekarang ini ada konten kreator dari India, nggak pakai babi ibu, langsung naik-naik manjat-manjat. Ya tahu sendiri konten kreator itu siapa dari India. Itu pernah mention kami karena pernah nyolong video kami. Terus di take down sama YouTube, terus minta pada kami untuk ayolah tariklah itu tuntutan untuk men-take down itu. Ya kita bilang nggak mau lah. Dalam hati kan saya kamu naik-naik itu jadi kalah tanpa hormat gitu ya. Itu karmamu itu. Videonya di take down satu. Terus dia bilang bahwa oh ini pasti YouTube konspirasi. Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Untuk sekarang saatnya foto bersama. Jadi mungkin bisa disediakan tempat, Pak Asisi dan Kak Karina bisa bersama dengan para peserta. Oke, terima kasih banyak. Wah, penjelasannya luar biasa sekali dan lengkap. Kayaknya nggak ada yang kelewatan tadi yang dijelasin. Jadi benar-benar datang ke sini tuh nggak rugi. Nggak rugi dong. Iya. Nah, sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanda tangan buku, book signing. Jadi ada beberapa peserta yang sudah diberikan nomor. Nanti sesi book signingnya akan berada di Taman Baca di sebelah sana. Jadi untuk beberapa peserta, kami bacakan dulu peraturannya. Oke, untuk peraturan yang pertama, kami akan menyebutkan nomor urut peserta yang mendapat book sign. Silahkan langsung berbaris membentuk satu baris ke belakang. Lalu harap mengikuti book sign dengan tenang dan tertib.
Dilarang mengambil foto selain panitia. Foto akan dibagikan panitia pada akhir acara. Jika menggunakan handphone pribadi, silahkan pada saat giliran para peserta berikan handphonemu ke panitia sisi sebelah kanan meja tanda tangan. Oke, saya akan menyebutkan nomor urut 1 sampai 10 bisa berbaris dan menuju ke taman baca untuk tanda tangan. Nomor urut 1 sampai 10 silahkan menuju ke taman baca di sebelah sana yang ada gambarnya. Harap tenang dan tertib. Nomor 1 bisa berbaris di depan, diikuti nomor sampai 10. Untuk nomor 11 dan selanjutnya bisa menunggu dulu di kursi.